Jakarta. Ya, boleh nanti di say hello gitu, siapa tahu dokternya bisa disapa. Nah, sudah siap ya teman-teman untuk memulai acara ini? Siapkan catatannya, kemudian siapkan pertanyaannya. Nanti jika ingin bertanya bisa di chat di kolom webinarnya, ada ya, tinggal diketik aja. Nanti saya sebagai moderator akan memperpanjang lidah kepada dua narasumber ini. Pembicara pertama yaitu dari Dr. Heriawan Konstantin ya. Kepada yang terhormat, dokter, silakan. Baik, terima kasih Mbak, dan selamat siang para sejawat semuanya. Pada siang hari ini saya sangat senang bisa memberikan sekedar informasi kepada para teman-teman semua untuk mengenai inisiasi insulin pada pengobatan DM tipe 2. Mungkin para teman-teman sejawat semua sudah tahu ya, bahwa negara kita untuk prevalensi diabetes sudah sangat tinggi. Ya, jadi sekitar 7% itu penduduk di Indonesia itu menderita DM tipe 2. Berdasarkan IDF Atlas yang terbaru tahun 2019, Indonesia itu sudah urutan ke-7 ya. Itu sekitar 10,7 juta penderita diabetes ya. Nah, ini memang diabetes tipe 2 ini paling banyak. Jadi diabetes tipe 2 ini memang lebih dibandingkan dengan tipe 1, itu sekitar 90% penderita diabetes adalah penderita diabetes tipe 2 ya. Dan tentunya angka ini juga kita harapkan dengan penanganan yang baik, dengan edukasi yang baik, maka dapat menekan sehingga Indonesia tidak termasuk lagi dalam 10 besar untuk penderita diabetesnya. Kalau kita prediksi berdasarkan dari data IDF tahun 2030 maupun 2045, jumlahnya itu akan meningkat terus ya. Sehingga ini juga menjadi PR kita semua sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan, bahwa kita juga harus mengedukasi semua orang ya, dari orang terdekat sampai juga dengan teman-teman semua ya. Kita juga harus edukasi agar prevalensi diabetes ini tidak semakin meningkat. Mengapa sih bisa terjadi diabetes ya? Tentunya terjadinya diabetes juga tidak lepas dari peranan dari fungsi sel beta. Sel beta, seperti teman-teman tahu bahwa sel beta itu adalah sel yang menyusun pankreas kita ya. Di mana pada saat pasien menderita diabetes, maka fungsi sel beta itu akan mulai declining atau menurun ya. Nah, ini kita lihat dari tanda peningkatan dari gula darah ya. Terutama kalau sel beta sudah mulai drop, itu tandanya adalah awalnya adalah peningkatan gula darah postprandial, kemudian diikuti dengan gula darah puasa ya. Nah, kalau gula darah puasa itu sudah terlalu tinggi, ditandai dengan juga kadar HbA1c yang di atas 9%, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sel beta itu juga sudah sangat menurun dengan drastis ya. Dan ini juga memerlukan concern karena peningkatan kadar gula darah juga akan menyebabkan komplikasi yang tentunya adalah hal yang serius. Perjalanan penyakit DM tipe 2 ya. Awalnya kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, kita lihat glukosa masih dalam batas normal. Kemudian yang atas adalah kadar gula darah, kemudian yang bawah adalah kadar insulin. Pada saat seseorang didiagnosis prediabetes, artinya gula darah sudah mulai meningkat, biasanya diawali dengan gula darah postprandial dulu yang meningkat ya. Kemudian setelah gula darah puasa juga ikut meningkat, barulah pasien biasanya didiagnosis diabetes. Dan kadar gula darah ini akan terus meningkat ya, sejalan dengan penurunan kadar insulin, di mana di bawah ini insulin yang tadinya masih normal ya, kemudian dengan adanya sel beta yang sudah mulai berkurang, maka produksi insulin juga akan semakin menurun. Akibatnya apa? Akibatnya gula darah puasa akan semakin meningkat. Bila pada awalnya gula darah postprandial saja yang meningkat, itu ditandai dengan adanya resistensi insulin. Mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa resistensi insulin adalah ketidakmampuan sel-sel tubuh untuk menangkap insulin, sehingga gula darah tidak bisa dipergunakan sebagai sumber energi.
Untuk mengobati diabetes tentunya kita harus memperhatikan 3 hal, di mana yang kita perhatikan adalah gula darah puasa, fasting plasma glucose, ya. Kemudian postprandial glucose atau gula darah setelah makan, dan juga HbA1c. Jadi kita harus lihat ketiganya. Kita nggak bisa berpatokan hanya pada satu poin saja, misalnya gula darah puasa saja atau HbA1c saja. Tetapi kita harus memperhatikan juga ketiganya, sehingga dengan memperhatikan ketiga hal ini, pengobatan diabetes juga akan menjadi optimal. Diabetes merupakan suatu penyakit yang progresif, di mana awalnya adalah kalau pasien didiagnosis diabetes, maka hal yang kita lakukan adalah perubahan gaya hidup. Misalnya seorang yang tadinya makan dengan jumlah karbohidrat yang tinggi, mulailah membatasi jumlah karbohidrat. Dan seseorang yang saat diagnosis diabetes itu memang malas bergerak, ya, maka harus juga mulai merubah pola hidupnya dengan mulai melakukan aktivitas olahraga, ya. Tetapi hal ini tentunya sangat sulit, ya, apalagi kalau kita hidup di kota besar dengan kesibukan kita sehari-hari. Kadang saya juga sering menjumpai pasien, saya tidak sempat olahraga, dok. Kapan olahraganya? Karena berangkat pagi pulang malam, ya. Kadang weekend juga masih kerja, gitu ya. Jadi dengan perubahan pola hidup yang seperti ini, maka akan sulit. Dan biasanya juga harus sudah masuk dengan obat-obatan oral, ya, diabetes, oral antidiabetik. Nah, kalau memang dengan penggunaan obat oral antidiabetik tidak dapat mengcover, tidak dapat menurunkan kadar gula darah dengan baik, maka tentunya harus dipertimbangkan juga, ya, dengan pemberian obat-obatan yang memang saat ini sudah tersedia, ya, obat-obatan suntik yang non-insulin, yang memang sudah dimasukkan juga dalam guideline, yaitu golongan GLP-1, ya, agonis, GLP-1 agonis, ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa peran insulin juga merupakan jurus pamungkas, tidak juga, ya. Tetapi pada pasien-pasien yang memang kadar HbA1c-nya sudah sangat tinggi, misalnya di atas 8,5 atau 9, sebaiknya memang insulin sudah masuk. Apalagi kalau pasien memang sudah menggunakan obat oral 1 atau 2 yang memang tidak efektif, ya, dalam artian gula darah tetap meningkat, ya. Mengapa kita harus menangani kadar gula darah yang tinggi? Karena seperti teman-teman ketahui bahwa komplikasi diabetes itu multiple organ, ya. Jadi semua organ akan terkena karena memang akibat adanya diabetes, akibat kadar gula darah yang tinggi, maka juga terjadi metabolisme glukosa yang tidak normal, ya, yang hasilnya adalah reaktif oksidatif stres, ya, ROS, yang merupakan suatu radikal bebas yang dapat merusak semua organ dengan cara yang pertama adalah pembuluh darah, ya. Maka akan timbul penyakit-penyakit seperti makrovaskular, penebalan dinding karotis, arteri karotis yang di leher, ya, kemudian aliran darah ke jantung juga berkurang, kemudian juga jantung juga pompanya juga kurang adekuat, ya. Demikian juga dengan meningkatkan marker-marker inflamasi di dalam darah, interleukin, tumor necrosis factor, dan lain sebagainya. Dan juga mengakibatkan komplikasi retinopati yang menyebabkan kebutaan, dan juga ada yang terbaru itu meningkatkan resiko kanker pankreas, ya. Tapi sampai saat ini memang harus tetap diuji, ya, melakukan berbagai penelitian. Ini adalah slide mengenai pengobatan, ya. Obat-obatan oral dari dulu memang sudah digunakan. Yang pertama adalah insulin dari binatang, ya. Tapi karena banyak penyakit zoonosis, ya, yang dapat ditularkan dari binatang ke manusia, maka penggunaan insulin dari binatang sudah selesai, ya. Tidak digunakan lagi. Kemudian obat yang pertama adalah sulfonylurea, dan terus, ya, hanya ditemukan human insulin, insulin ditemukan human, kemudian diganti dengan analog, ya. Dan sekarang sudah banyak sekali insulin analog yang bukan diyakini, tapi memang dibuktikan bahwa kerja analog itu lebih cepat dibandingkan dengan insulin yang reguler, yang berasal dari human insulin, ya. Nah, obat-obatan banyak sekali variannya, dan golongannya ini sudah banyak, ya, sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 6-7 golongan, ya, obat dari diabetes. Kalau kita lihat fokus kepada insulin, ya, insulin ini adalah
ada dua ya. Yang pertama adalah human insulin regular. Itu adalah insulin yang memiliki struktur. Kemudian yang kedua adalah ini adalah suatu insulin yang sudah dimodifikasi. Struktur mirip dengan insulin manusia tetapi dimodifikasi asam aminonya ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis, misalnya lispro ya, di mana asam amino lisin dan prolin ini di switch ya, dibalik ya, sehingga dengan membalik asam amino ini akan mempercepat kerjanya, onsetnya akan lebih cepat. Kemudian juga aspat ya, glulisin, glargin, detemir, semuanya adalah modifikasi dari asam amino ini, sehingga tujuannya adalah tergantung kalau misalnya kita seperti insulin glargin dan detemir itu sebagai insulin basal, maka yang diinginkan adalah efek yang lama, sehingga juga akan merubah sedikit menambahkan misalnya asam lemak ditempelkan pada molekul asam amino di dalam rantai insulin yang B ya. Nah, dengan adanya modifikasi ini memang juga menguntungkan ya, karena apa? Karena juga kita dapat mengatur kerja dari insulin itu dibandingkan dengan kerja insulin yang human. Kalau insulin manusia sendiri itu memang merupakan peptida kecil ya, jadi suatu protein yang terdiri dari 51 asam amino ya. Ini ada dua rantai A dan rantai B, kemudian ada jembatannya yang menghubungkan. Ini ada secara molekul dari insulin itu sendiri. Dan ini juga beberapa insulin analog yang tersedia di Indonesia, saya rasa sudah banyak sekali ya. Insulin ada lispro, aspat dan juga sudah tersedia di pasaran. Jadi saat ini pasien diabetes sudah banyak pilihan dan dokter juga semakin mudah ya memberikan insulin ya, tergantung dari kebutuhan dari pasien itu sendiri. Kalau bedanya, kalau kita lihat ya, kalau ada insulin kerja cepat dan insulin yang kerja panjang, sebelum kerja panjang ada kerja yang menengah. Kalau kerja cepat ini biasanya insulin analog ya. Kalau kita lihat di slide itu ada insulin lispro, misalnya contohnya Humalog. Ya. Kerjanya 5-15 menit onsetnya. Jadi begitu disuntikan 5-15 menit sudah memberikan efek. Puncaknya 1-2 jam, lama kerja sekitar 4-6 jam ya. Dan kemasannya ini sekarang lebih mudah ya, dibentuk seperti pen atau ada yang bentuknya disposable, artinya setelah pen isinya habis kemudian dibuang, atau ada yang cartridge ya, hanya mengganti isinya saja. Tetapi saat ini memang yang lebih disukai adalah penggunaan disposable oleh pasien. Karena apa? Tidak lebih praktis ya, hanya mengganti jarumnya saja. Dan juga ada sediaan yang vial tentunya sediaan untuk penggunaan di rawat inap biasanya. Kemudian ada insulin kerja pendek ya, insulin human ya, Humulin. Kita untuk dari Eli Lilly juga menyediakan juga insulin kerja pendek ya untuk human insulin. Kemudian juga ada yang menengah, misalnya dengan RPH, ya, itu juga kerja sedang, ya. Jadi istilahnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga, kurang lebih sekitar 10 jam, 12 jam sudah turun dalam darah kadarnya. Sehingga perlu diberikan sekitar 2 kali injeksi. Nah, kalau untuk kerja lama, itu biasanya diberikan 1 kali sehari, biasanya diberikan malam hari. Nah, ini adalah yang dikategorikan sebagai insulin basal. Ya. Insulin basal saat ini ada beberapa ya, insulin glargin, kemudian ada detemir, ya. Dan ada juga yang saat ini ada degludec, ya. Itu juga termasuk dari insulin basal. Ya, kerja ultra panjang di sini masuknya. Kemudian beberapa tadi adalah insulin yang bukan insulin campuran. Nah, demikian juga ada insulin yang disebut dengan insulin premix. Isinya bisa dicampur antara insulin kerja menengah dengan kerja cepat. Ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gula darah puasa dan juga kadar gula darah postprandial. Sekarang sudah banyak sekali, kalau untuk human insulin juga ada ya. Misalnya contohnya Humulin, Mixtard, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk yang campuran, untuk yang analog, itu juga ada Humalog, ya. Kemudian ada Novomix, dan lain sebagainya. Jadi saat ini sudah banyak sekali preparat insulin, baik yang
kerja cepat, kerja sedang, kerja lama, dan juga kerja ya campuran. Ya. Nah tentunya ini juga ada perbedaan dalam penggunaan. Kita lihat. Kalau dari profil farmakokinetik sendiri, kalau kerja cepat memang begitu disuntikan akan kadarnya dalam darah akan tinggi, tetapi juga cepat turun. Ya. Kalau yang kerja regular insulin manusia, human insulin itu biasanya juga akan naiknya lebih lambat, tapi juga akan juga turun. Tetapi kalau yang kerja sedang atau bahkan kerja yang lama itu juga akan mengcover 24 jam. Sehingga pada insulin yang kerja lama cukup diberikan hanya 1 kali saja. Ya. Kalau berdasarkan konsensus Perkenny, ini masih tahun 2015, belum ada yang terbaru. Ya. Jadi menurut Perkenny, kalau kadar gula darah atau HbA1c kurang dari 7,5, kemudian kita berikan monoterapi. Ya. Dalam 3 bulan kita lihat, kalau misalnya masih tetap lebih dari 7%, dengan modifikasi gaya hidup tidak efektif, maka diberikan obat-obatan oral biasanya. Banyak sekali obat oral ya, metformin, agonis GLP-1, ini suntik ya, agonis GLP-1, kemudian penghambat DPP-4, alfa glukosidase, SGLT2 yang terbaru, SGLT2 ya, ini juga cukup tren ya di kalangan para praktisi kesehatan ya, karena juga memiliki profil yang baik ya, efikasi dan farmakokinetik yang baik. Kemudian juga ada obat yang lama, relatif lama, yaitu sulfonylurea. Kalau obat Glinid ini memang tidak ada di Indonesia ya. Nah, kalau kita dengan satu macam obat monoterapi tidak bisa mengcover gula darah, artinya HbA1c lebih dari 7 tetap, maka diberikan 2 macam obat kombinasi. Gunakan obat yang memang memiliki kerja yang berbeda, sehingga dapat terjadi sinergistik. Ya. Kalau dengan 2 macam obat tidak bisa, kombinasi 3 macam obat. Ya. Tentunya juga pada kombinasi ketiga bisa diberikan juga insulin. Tapi insulin ini bukan berarti setelah kombinasi ketiga. Kombinasi kedua pun sudah bisa digunakan. Ya. Dan kalau pasien datang dengan kadar gula darah atau HbA1c yang tinggi di atas 9%, biasanya sudah kita rekomendasikan penggunaan insulin. Jadi tidak bisa menggunakan obat-obatan oral lagi. Ya. Obat-obat yang lain biasanya kalau kita kombinasi dengan insulin, biasanya yang digunakan adalah metformin, yang memang digunakan sebagai first line terapi, baik di guideline menurut Amerika, ADA, American Diabetic Association, ataupun di Europe, ya, EASD, ataupun menurut guideline internasional seperti IDF. Ya. Dan Perkenny pun mengambil juga dari guideline internasional juga, ya, sama. Oke. Nah, ini Perkenny merekomendasikan kalau HbA1c di atas 9% atau kadar gula darah puasa, ya, rata-rata ya, min plasma glukos 212 kurang lebih ya, itu dan disertai dengan gejala-gejala hiperglikemia, itu sebaiknya harus sudah menggunakan insulin. Karena kenapa? Karena kalau HbA1c di atas 99%, maka komponen gula darah puasa yang dominan dalam hal ini dibandingkan dengan HbA1c di bawah 9%, yang terutama adalah komponen dari postprandialnya. Nah, ini adalah penggunaan insulin. Kalau kita lihat di slide bahwa bagaimana menggunakan insulin, biasanya kita berikan insulin yang pertama adalah basal. Karena sulit sekali ya kita memberikan edukasi ke pasien. Pasien di Indonesia itu masih mempunyai stigma yang negatif terhadap insulin. Pertama, bahwa insulin itu merupakan obat yang pamungkas, ya, itu dari stigma dari pasien. Jadi kalau pakai insulin itu sudah tidak bisa lepas lagi, harus menggunakan insulin. Dan lama-lama dosisnya makin besar, ketergantungan, mereka bilangnya seperti itu ya. Mereka bilang seperti insulin itu sudah ketergantungan, padahal insulin itu tidak menyebabkan adiksi ya. Kalau dari dunia kedokteran kan ketergantungan itu adalah adiksi. Dan ini bukan adiksi ya, tapi memang tujuannya adalah kontrol gula darah dengan insulin. Nah, kemudian yang kedua itu mereka juga takut injeksi. Jadi takut kalau penggunaan suntik ya. Kemudian penggunaan insulin itu kalau penyakitnya sudah parah ya. Jadi banyak stigma-stigma negatif di masyarakat yang perlu kita edukasi juga. Jadi tugas berat kita sebagai praktisi kesehatan untuk mengedukasi pasien, di mana
pasien kadangkala yang belum tahu tentang insulin menganggap bahwa insulin itu memang akan membuat penyakitnya semakin berat, ya. Dan kemudian juga kalau misalnya menggunakan insulin, gula darah bisa drop, nanti bisa pingsan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali stigma dari masyarakat kita, ya, sehingga mereka enggan menggunakan insulin walaupun gula darah puasanya sudah tinggi sekali, ya, dan HbA1c-nya sudah di atas 9%. Itu sangat sulit sekali. Dan penelitian bukan hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara, ya, banyak negara, saya pernah membaca bahwa pasien yang dari awal disarankan menggunakan insulin sampai dia menggunakan insulin itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 tahun, kalau gula darah baik puasa maupun postprandialnya itu tidak terkontrol dengan baik, maka komplikasinya biasanya sudah banyak, ya. Dan pada saat menggunakan insulin biasanya sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, ya, nefropati. Itu paling sering ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Kemudian kalau kita lihat di slide bahwa bagaimana cara menggunakan insulin, kita berikan dulu dosis awal 10 unit per hari. Kalau menggunakan insulin basal, gunakanlah insulin basal yang biasanya yang kerja lama seperti Glargine, ya, pemberian sekali sehari, itu kita berikan 10 unit. Nah, ini atau juga kalau kita dihitung berdasarkan berat badan 0,1 sampai 0,2 unit per kilo per hari, ya. Dan kita juga bisa lakukan titrasi. Untuk mudahnya itu adalah titrasi naikkanlah 2 unit sampai 4 unit, ya, per minggu, ya, sampai target gula darah tercapai, ya. Sampai target gula darah biasanya kalau kita untuk menarget gula darah puasa ya sekitar 100, ya, 100 sampai 130 lah, ya, masih oke untuk penyakit diabetes tipe 2, ya. Kemudian kalau terjadi hipoglikemia, kita turunkan dosis dari insulinnya, ya. Jadi kita selalu pantau pasiennya dalam per minggu, ya. Biasanya sih kalau untuk pemberian pengalaman saya, kalau pemberian 10 unit saja sih tidak terjadi hipoglikemia, ya. Kecuali kalau kita sudah naik-naikan, nah itu baru muncul, ada beberapa. Tapi kalau untuk insulin kerja panjang biasanya sangat jarang terjadi hipoglikemia. Jika gula darah puasa tercapai, tapi gula darah postprandial tidak terkendali, atau jika dosis 0,5 per hari, atasi dengan postprandial. Jadi kalau misalnya gula darah puasa sudah tercapai, tapi gula darah mealnya, ya, post mealnya atau gula darah prandialnya tidak tercapai, maka pertimbangkan pemberian insulin prandial, ya. Nah, insulin prandial ini bisa diberikan dengan pemberian insulin 1 kali injeksi insulin kerja cepat atau insulin rapid sebelum makan terbesar. Kalau orang Indonesia itu makan terbesar biasanya makan siang, ya. Jadi berikanlah 1 injeksi insulin rapid, ya, dengan dosis awal 4 unit, ya, atau 0,1 unit per kilo per hari, berat badan per hari, ya, atau 10% dari dosis basal. Kemudian kita lihat jika HbA1c sudah kurang dari 8%, ya kita juga pertimbangkan untuk menurunkan basal dalam jumlah yang sama, ya. Titrasi bisa diberikan untuk yang kerja cepat ini jangan terlalu tinggi, ya, karena kerja cepat itu ada efeknya, efek hipoglikemia. Kalau kita berikan terlalu tinggi, maka gula darah puasa pasien akan drop, sehingga kita cukup naikkan 1 sampai 2 unit saja. Biasanya 1 unit lah. Lebih amannya seperti itu, ya. Karena toh pasien diabetes itu adalah pasien yang jangka panjang, ya, penyakit yang kronis, ya. Jadi bukan seperti penyakit flu yang membutuhkan segera, tetapi pada pasien diabetes memang kita juga harus memanage jangan sampai terjadi hipoglikemia. Kalau tidak bisa terkendali lagi, tambahkan lebih dari 2 injeksi insulin rapid, ya, sebelum makan. Jadi setiap sebelum makan injeksilah 1 kali insulin rapid. Nah, ini biasanya pasien yang menggunakan insulin basal dan insulin rapid menggunakan 2 device atau 2 pen. Kadangkala ada pasien-pasien yang memang merasa ribet menggunakan 2 pen, apalagi kalau pasiennya sudah usia lanjut, ya. Sehingga akan bingung dia
pen yang mana dulu ya? Pen yang mana yang harus disuntikan 2 kali? Pen yang mana yang harus disuntikan 1 kali? Kalau pasiennya nggak ada caregiver atau anggota keluarga yang memperhatikan, maka juga dapat berisiko ya. Misalnya insulin basal diberikannya 2 kali misalnya. Insulin prandialnya 1 kali ya. Tentunya gula darah prandialnya tidak akan turun, tapi bisa juga diberikannya misalnya injeksi insulin rapidnya terlalu banyak misalnya. Itu juga bisa menyebabkan hipoglikemia ya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka juga ada insulin dengan campuran ya, yang premix saya sudah jelaskan di awal. Itu lebih mudah pemberiannya, hanya 2 kali ya. Jadi berikan dosis awal 2/3 siang, 1/3 malam, misalnya 10 unit ya sekitar 2/3-nya sekitar 6 ya, 6 unit itu siang dan sisanya 3 unit itu malam ya. Atau juga bisa dibagi 2 langsung ya, setengah-setengah ya. Misalnya 10 unit ya 5 unit pagi siang dan 5 unitnya menjelang tidur ya, malam ya. Itu juga bisa diberikan sampai dicapai kadar gula darah yang stabil ya. Tentunya kita juga harus pantau juga mengenai hipoglikemianya ya. Tapi kalau dengan premix ini memang 2 kali tidak tercapai juga ya, mau tidak mau harus diberikan juga dengan pemberian insulin yang terpisah, basal bolus. Artinya diberikan 1 kali insulin basal pada malam hari dan juga 3 insulin yang kerja cepat, rapid ya, dalam bentuk bolusnya ya. Nah, ini sama ya, ini berdasarkan EDA IASD juga sama. Kemudian IDF juga ini pemberian insulin juga sudah harus masuk ya. Setelah sebagai second line juga. Kemudian ini juga di sini. Nah, di sini bedanya adalah di IDF ini sudah disebutkan mengenai baik pada orang-orang menggunakan basal insulin, kalau memang mereka ingin menggunakan 1 kali suntikan bisa menggunakan basal. Tapi kalau pasien tidak keberatan menggunakan 1 kali suntikan, itu bisa digunakan langsung 2 ya, premix insulin. Jadi memang pengobatan ini medicine is an art ya. Jadi tergantung dari individual, dan menurut dari guideline EDA juga menyatakan bahwa EDA dan EASD ya, bahwa patient approach ya, pendekatan individual itu adalah pengobatan yang sangat penting. Jadi kita tidak mengeneralisir untuk pengobatan pasien diabetes secara umum, tetapi kita juga pendekatan individual, di mana obat-obatan diabetes itu sudah banyak sekali, sehingga kita dapat memberikan mana yang lebih cocok, mana yang lebih tepat untuk pasien. Apakah pasien cocok hanya diberikan basal insulin saja, atau pasien memang cocok diberikan premix insulin sehari 2 kali ya. Oke. Insulin bisa dimulai kapan saja ya. Secara tradisional memang tadi sudah jelaskan di awal bahwa untuk terapi terakhir, tapi saat ini insulin bisa digunakan setelah penggunaan 1 obat itu tidak tercapai ya, misalnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian inisiasi bisa diberikan awal, pasien juga harus diedukasi dulu ya. Harus kontrol gula darah dengan glukometer ya. Jadi pasien itu wajib untuk kontrol gula darah ya, dengan glukometer. Kemudian kalau memang sudah dengan pemberian insulin 1 kali injeksi atau 2 kali injeksi tidak dapat mengcover gula darah yang dengan baik, maka harus juga dengan intensifikasi, yaitu menambahkan jumlah suntikan ya, sehingga dapat dicapai kadar gula darah yang diinginkan ya. Diberikan lebih dari 2. Nah, ini memang agak sulit ya. Tapi biasanya kalau pasien sudah menggunakan insulin, ini akan lebih mudah menambahkan jumlah suntikan dibandingkan pada saat pasien harus menggunakan insulin. Itu pengalaman saya itu memang untuk meyakinkan pasien menggunakan insulin sangat perlu extra effort ya, usaha yang lebih. Nah, kalau kita inisiasi menggunakan insulin basal, itu adalah dengan penggunaan insulin basal hanya menarget gula darah puasa ya, memerlukan 1 injeksi. Kerugiannya pasien dengan kadar gula darah postprandial atau post meal setelah makan yang tinggi, kita nggak bisa cover dengan gula darah dengan insulin basal saja. Tapi kalau dengan insulin premix itu bisa 2 ya. Kerugiannya hanya tidak bisa menyesuaikan komponennya ya. Kita lihat kan premix kita ada 30-70 ya. 30 insulin kerja cepat, 70% insulin kerja lambat ya, basal. Jadi komponen ada 2 komponen ya. Dan saat ini memang ada
insulin yang memang kerja cepatnya 50, kerja lambatnya 50. Nah, ini adalah insulin yang memang premix tapi fisiologis, sesuai dengan sekresi insulin di dalam tubuh manusia, ya. Sehingga ini juga untuk premix ini sangat bagus, ya, untuk yang campuran 50-50, ya, karena menyerupai insulin, sekresi insulin dalam tubuh. Nah, ini juga cocok dengan penggunaan pada masyarakat Indonesia yang hobi makan banyak, ya. Di Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum makan. Walaupun sudah makan mie, makan kue tiaw, makan roti. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan. Sehingga dengan tradisi seperti ini, maka kadar gula darah juga akan sangat tinggi sekali. Dan ini cocok kalau kita berikan porsi prandial, gula darah, insulin kerja prandial cepatnya itu 50% dari komponennya, ya. Pada orang-orang yang memang memiliki high carbo diet, ya. Kalau kita sebut ada insulin premix yang high mix, ya, bukan yang low mix. Kalau low mix itu ada 30-70, 25-75, ya. Itu juga termasuk yang low mix. Kalau 25-75 adalah 25% komponen kerja cepat, 75% kerja sedang biasanya. Yang digunakan adalah kerja bukan kerja yang lama, ya. Kalau dengan prandial bisa juga, ya. Memang saat ini kalau keterbatasan di BPJS kan udah ada restriksi, ya. Jadi pasien yang memang 9% ke atas harus menggunakan insulin basal. Tapi kalau yang di atas, di bawah 9% tidak boleh menggunakan insulin. Tetapi kalau pasien ingin menggunakan insulin bisa juga inisiasi dengan prandial, tetapi hanya menarget gula darah post prandial saja, ya, bukan gula darah puasa. Tetapi kelemahannya suntikannya banyak. Makanya 3 kali ya 3 kali, ya. 3 kali suntik sebelum makan, 15-30 menit sebelum makan kita suntik dulu. Tetapi juga ini juga harus edukasi pasien begitu suntik prandial, pasien harus makan. Kadang-kala pasien udah suntik lupa makan, ya, misalnya sibuk meeting lah atau sibuk melakukan aktivitas yang lain, sehingga tidak jarang pasien mengalami hipoglikemia dengan pemberian insulin yang prandial atau kerja cepat. Nah, di slide seperti ini insulin basal tidak cukup, ya. Kalau kita lihat dari beberapa ras, ya, di mana Asia ini kegagalan pemberian insulin basal, ya, itu juga tidak cukup, sehingga kita perlu berikan intensifikasi. Tentunya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pasien, ya. Misalnya preferensi pasien, dok saya nggak mau suntikannya banyak-banyak, paling banyak 2 aja, ya pasien harus diberikan premix. Tapi kalau pasien memang mau disuntikan banyak, ya gunakanlah basal bolus, ya. Kalau pada pasien usia lanjut, sebaiknya menggunakan premix karena menggunakan hanya 1 pen, lebih mudah, ya. Kemudian membutuhkan bantuan untuk nyuntik juga lebih, karena cuma 2 kali, ya. Dan untuk premix ini gaya hidupnya teratur, ya, artinya makannya juga teratur, pola makannya teratur, jamnya teratur, ya, sehingga juga dapat mencapai gula darah, target gula darah yang baik. Tapi kalau yang tidak teratur, yang terlalu dinamis, sebaiknya menggunakan pendekatan basal plus atau basal bolus. Basal plus itu adalah penggunaan 1 kali injeksi insulin rapid. Kalau basal bolus itu penggunaan bisa 3 kali injeksi insulin rapid, ya. Jadi kalau kita total basal plus itu 2 injeksi, kalau basal bolus itu 4 injeksi, ya. Nah, ini adalah sudah masuk guideline juga bahwa premix juga masuk, ya. Nah, kalau dengan ini, ya, premix, ya, gula darah HbA1c dengan insulin basal, pertimbangkan intensifikasi. Berikanlah pemberian intensifikasi. Bisa diberikan dengan cara, ya tadi, ya. Total dosis harian, misalnya pasien dengan insulin basal 30 unit, contohnya di sini. Kalau dengan 30 unit tidak tercapai gula darahnya, kita langsung switch dengan insulin premix misalnya. Dibagi 2, 15 unit atau 15 unit, atau dengan cara 2/3 dan dibagi 2/3 dan 1/3, ya. Jadi ada beberapa cara, ya, di sini. Jadi yang 2/3 itu ada 20 unit pagi, ya, kemudian 10 unit malam. Jadi yang penting total dosisnya adalah 30 unit pada pasien yang menggunakan insulin basal 30 unit. Kemudian setelah itu barulah kita pantau tiap minggu gula darahnya kita apakah perlu titrasi atau kita turunkan, ya. Baru kita bisa adjust mengenai dosis dari insulinnya.
ya. Nah, ini kalau kita berikan 50-50, tapi kalau kita berikan 2/3/3 ya, seperti ini grafiknya. Kemudian kalau misalnya belum terkontrol dengan 2 kali injeksi, bisa ditambahkan injeksi yang ketiga ya. Kalau injeksi ketiga langsung aja bagi 3, 30 unit 10 ya. Itu loh. Jadi saat ini biasanya pengalaman saya sih dengan pemberian 2 kali injeksi sudah bagus ya. Jarang sih yang diberikan 3 kali. Biasanya kalau diberikan 3 kali juga sebaiknya pada yang siang itu dosisnya lebih rendah sebaiknya. Ya, jadi itulah medicine is an art ya, walaupun ada guideline mengatakan 10-10-10, tetapi ya disesuaikan dengan makan pasien juga ya. Kalau pasien pada siangnya ada kalanya makannya sedikit, ada kalanya makannya banyak ya, tentunya kita juga harus sesuaikan dosisnya. Ya. Nah, ini pesan dari Eli Lilly ya, sebagai penemu insulin pertama kali, kemudian juga pertama diekstrak dari binatang ya, kemudian selama itu dikembangkan, akhirnya diciptakan kerja cepat pertama Lispro, kemudian juga ada insulin yang biosimilar Glargine ya tahun 2014, dan sekarang ini sudah banyak sekali insulin dari Eli Lilly ya yang sudah tersedia di market ya. Seperti ini ya. Insulin kerja cepat, Lispro, ya, Humalog. Kemudian ada campuran, ada yang premix, ada yang Lomix, 25% insulin kerja cepat Lispro dan 75% insulin Lisproportamin ya. Itu Lisproportamin ini kerja sedang ya. Kemudian ada yang 50-50 yang tadi saya sebutkan ya. Ini juga baik ya, efektivitas karena menyerupai seperti fisiologis di dalam tubuh. Komponen basal 50 dan komponen prandialnya 50 ya, dalam satu pen. Kemudian juga ada insulin basal, ini ada Basaglar ya, beda brandnya. Yang tadi ada Humalog, kemudian yang untuk biosimilar Glargine itu ada Basaglar. Nah, dosisnya ini tadi saya sudah jelaskan ya, jadi sama seperti tadi ya. Titrasi dosis juga tentunya kita harus lakukan pembacaan ya, pembacaan dengan tadi SMBG, self monitoring blood glucose. Kita sesuaikan misalnya pembacaan gula darah 50 kurang dari 50 mg per desiliter tandanya hipoglikemia. Harus kita kurangin dosisnya 4 unit. Kalau 51 sampai 79 kurangi 2 unit. Kalau antara 80 sampai 109 nggak usah diapa-apain ya. Kalau masih tinggi 110 sampai 139 tambah 2 unit. Kalau lebih dari 140 tambah 4 unit ya. Tentunya kita juga harus melihat klinisnya dari pasiennya. Kalau ditambahkan tapi klinisnya rasanya saya kok pusing, gemeteran ya, tentunya juga kita atur lagi, mungkin tambah 1 unit ya. Jadi ini adalah hanya patokan saja untuk mempermudah ya. Tapi bukan berarti ini harus adalah baku ya. Tetapi di praktek di lapangan biasanya kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan dari pasien ya. Nah, tentunya kalau kita misalnya dosis pre-breakfast sebelum makan, kita lihat pembacaan gula darah. Misalnya, gula darah puasanya pada pagi hari puasa itu masih lebih dari 140. Berarti kita, berarti sebelum, nanti gula darah malamnya, ya, pre-dinnernya yang kita tambah 4 unit. Jadi, gula darah sebelumnya, makan sebelumnya itu kita harus tambah dosisnya atau kurangi dosisnya. Itu sih prinsipnya. Ya. Jadi, akan lebih mudah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sejawat semua yang mungkin bertemu dengan banyak pasien yang menggunakan insulin ya, di tempat-tempat teman-teman semua berada. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Heriawan ya dok ya. Dokter ya, panggilannya Dokter Heri aja kali ya dok ya. Dokter Heri, familiar dengan Dokter Heri apa Dokter Konstantin? Dokter Heri. Dokter Heri. Oke, teman-teman, ini sudah banyak yang masuk dok pertanyaannya. Kita mau ke sesi kedua atau dua aja langsung ya? Nanti pertanyaan di akhir aja. Jadi simak aja dulu dua materi ini. Yang satu praktisi dokter, yang satu praktisi apoteker. Baik, kepada yang terhormat Bapak Tengah bisa menjelaskan untuk materi yang kedua. Ya, terima kasih kepada moderator yang membawa acara ini. Saya apoteker Indra Swamba, saya adalah praktisi di apotek ya.
Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menginformasikan tentang insulin. Tadi, apa itu insulin? Tadi dikatakan bagaimana cara pemakaian insulin yang panjang lebar, secara jelimet sudah dijelaskan oleh Dr. Eri. Kemudian selanjutnya, tahap kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pemakaian QuickPen yang jelas dan benar. Itu yang penting. Karena banyak sekali pasien datang ke klinik atau ke apotek atau mungkin di rumah sakit menanyakan bagaimana caranya. Nah, apoteker di sini tidak tahu, tapi jangan coba-coba berapa dosis yang diberikan, kita tidak pada ranahnya. Jadi pemakaian QuickPen yang benar itu yang ingin saya jelaskan. Kemudian sedikit saya akan singgung tentang penata laksanaan atau teori tentang insulin. Baik, di sini judulnya sudah saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana, apakah itu insulin, bagaimana menggunakan QuickPen yang benar dan tepat. Di sini, apakah itu diabetes? Diabetes itu adalah, ini ada penyakit yang sudah lama, kalau kita belajar di teori dulu, udah diajarin, merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Nah ini perlu diperhatikan bahwa hiperglikemia yang terjadi karena ada dua hal, ya, sekresi daripada insulinnya terganggu atau kerja insulinnya yang terganggu atau terjadi karena kedua-duanya. Sering juga ada pertanyaan sering dari pasien, Pak, kalau insulin terganggu, kerja insulinnya tepat, kerjanya juga bagus, tapi kenapa kadar gula saya yang tinggi? Nah, itu kita akan bahas sedikit nanti belakangan. Oke, selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa 1 dari 12 orang yang ada di dunia ini kena diabetes. 1 dari 12 orang, betapa banyaknya sebenarnya penderita diabetes pada saat ini. Kemudian, bagaimana tentang kematian diabetes itu? 7 detik, tiap 7 detik, ya, 1 orang meninggal karena diabetes. Ya, karena komplikasi daripada diabetes. Itu sangat merupakan perhatian terutama masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa ini perlu di penanganan yang sangat serius. Dampaknya banyak sekali. Kalau BPJS nanti biaya yang sangat besar. Kemudian 1 dari 2 orang ini tidak tahu bahwa dirinya kena diabetes. Penderita diabetes pada umumnya tahu setelah dia memeriksa, mengecek gula darahnya di apotek ataupun di lab, baru dia tahu. Kalau selanjutnya dia kadang-kadang dia tidak tahu. Jadi apakah yang dilakukan oleh seorang apoteker untuk tingkat awal? Nah, ini yang saya katakan lebih dulu tadi bahwa Dr. Heri juga jelaskan di Indonesia pada tahun 2010 itu ada 7 juta ya yang kena diabetes. 2015 ada datanya udah dikatakan 9 juta sudah meningkat. Bahkan diprediksi pada tahun 2030 akan terjadi 12 juta ya yang akan menderita diabetes. Kalau diabetes ini tidak ditangani dengan benar dan baik. Kemudian, teman-teman, bahwa diabetes ini dibagi 3 tipe, ya. Sering kita dulu kalau di kuliah dijadiin tipe 1 yang tergantung dari insulin, tipe 2 tidak tergantung insulin. Sekarang sangat beda. Tipe 1 ini kenapa terjadi? Karena difsusi sel beta yang ada di pankreas itu sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua bisa disebabkan karena autoimun atau idiopatik. Ini jelas. Dan terjadi pada anak-anak yang sering kita katakan pada usia muda yang terjadi tipe 1 ini. Tapi tipe 1 ini insidennya sangat kecil, 5-10%. Ya. Yang paling banyak adalah tipe 2, yaitu diabetes mellitus yang bervariasi mulai dari dominan resistensi insulinnya, kemudian defisiensi di insulinnya, relatif atau kedua-duanya itu bisa terjadi. Insiden inilah yang terjadi antara 90-95%. Kemudian ada yang kita sebut dengan gestasional diabetes. Nah, di sini yang sering kita temuin ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang sedang menyusui, ini terjadi karena perubahan metabolisme yang dapat menyebabkan resistensi daripada insulin. Insulinnya ada tapi tidak resisten, kerjanya tidak bagus. Kemudian insiden ini kecil, pada kehamilan hanya 4%, kemudian kalau kita total 5-10%, dan ini akan mengarah ke arah diabetes atau diabetes mellitus tipe 2.
Kemudian, nah ini yang saya katakan teman-teman bahwa diagnosa awal yang sering dilakukan, kenapa seseorang itu menderita diabetes. Kalau gejala klinis secara anamnesa, mungkin ini dokter menanyakan, tapi teman-teman yang ada di apotek, di klinik maupun di rumah sakit, perlu curiga. Kalau seseorang itu dia katakan dirinya, oh saya sering kencing. Kencing itu semalam sampai 8 kali. Wah, 8 kali. Siang juga kencing, malam juga kencing, sampai 8 kali. Nah, ini ada tanda-tanda ke arah sana. Ini orang pasti kena diabetes. Yang kedua, polidipsia, aus. Orangnya udah minum banyak, tapi tetap aus melulu. Kemudian polipakia, ini sama, lapar terus, sudah makan 3 kali, 4 kali sehari, tapi dia tetap lapar, ya, lapar terus. Kemudian ini yang paling penting mungkin ditandai dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi orangnya tambah kurus, makan terus, tapi orangnya tambah berat badannya menurun terus. Ada satu lagi yang sering dikeluhkan yaitu ngantuk, ya. Karena mungkin terlalu banyak makan, orangnya jadi ngantuk. Ini salah satu. Tapi keluhan lain yang sering kita jumpai yaitu lemah badan, sering kesemutan. Nah, inilah yang merupakan sering yang kalau kita praktisi di apotek maupun rumah sakit di klinik, kesemutan ini ditandai dengan tingginya kadar gula. Kemudian gatal, mata kabur. Jelas kalau mata kabur ini tadi dikatakan retinopati, di mana retina matanya itu sudah rusak. Jadi orangnya bisa jadi buta, ya. Kemudian terjadi ini yang paling penting nih bagi kita ini yang paling orang-orang muda, disfungsi ereksi pada pria. Wah, gawat nih. Kalau sudah terjadi yang ini, nah, awas-awas, bisa pasangan kita nyeleweng. Nah, ini yang susah ini. Obatnya ada di tempat saya juga yang saya dulu bekerja itu, ya, Pi namanya itu depannya. Kemudian pruritus valve pada wanita. Nah, pada wanita ini sering juga terjadi keluhan. Kalau sering dia bilang gatal-gatal, mungkin ada keputihan, bisa jadi. Tapi gatal-gatal yang disebabkan dengan diabetes ini beda. Ya, gatalnya bukan main di tempatnya itu. Itu tempat yang memang jorok, tapi ya saya tidak sebutkan. Begitulah kira-kira diagnosa diabetes mellitus di awalnya. Kemudian, nah ini tadi Dokter Ili juga sudah menjelaskan bahwa ada 3 hal yang perlu merupakan pertimbangan orang ini kena diabetes atau tidak. Kalau kita melihat bagaimana kadar gula puasanya, di sini dikatakan bahwa kadar gula puasa itu normal adalah di bawah 100 mg per dl. Kalau gula adalah puasa, itu setelah PP 2 jam, itu adalah di bawah 140 mg per dl. Tapi ini saya tulis nih, hijau, aman orang ini. Kalau di kuning sekarang, pre-diabetes. Namanya, kalau kadar gulanya 100 sampai 125 mg per dl, kadar gula puasanya 140 sampai 99. Nah, ini merupakan satu perhatian. Kalau ini perlu sudah konsultasi ke dokter. Apakah saya akan menderita diabetes atau tidak? Nah, jelas ini dikatakan yang ketiga, kalau kadar gula puasanya di atas 126 mg per dl dan gula darah tidak puasa, itu PP 2 jam, lebih daripada 209 sudah dikatakan diabetes. Tapi teman-teman yang praktek, terutama apoteker, yang ada di apotek, di rumah sakit, kemudian diklik, jangan pernah mensuspek atau mendiagnosa orang ini langsung kena diabetes. Itu bukan ranah kita, tapi serahkan kepada dokter atau ahlinya untuk mengatakan bahwa ini orang kena diabetes. Apoteker lah yang nanti mengobatin, setelah diberi obat, jelaskan kerja obatnya. Kemudian, nah, di sini akan terjadi komplikasi. Orang meninggal bukan karena diabetesnya, tapi terjadi karena komplikasi daripada diabetes itu sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa beberapa teori mengatakan kalau kadar gula itu 200 sampai 500 dipertahankan 2 tahun saja, pertama yang akan terjadi adalah kerusakan pada retina matanya, yaitu retinopati diabetes namanya. Jadi akan terjadi orang buta, terutama kebutaan pada orang yang usia produktif atau orang yang dewasa. Kemudian apa yang terjadi lagi kalau ini kadar gula darah yang tinggi dipertahankan terjadi pada ginjal. Ginjalnya pun juga akan rusak, terjadi nefropatik diabetes. Penyebab utama penyakit ginjal disebabkan kadar gula yang tinggi yang dipertahankan lama karena ketidaktahuan daripada pasien itu sendiri. Apalagi yang terjadi? Nah, ini stroke, Pak. Stroke ini terjadi ada peningkatan mortalitas di kardiovaskuler. Katanya di dalam teori, kalau seseorang sudah kena diabetes, apalagi sudah tinggi, 75% terjadi kelainan lipid. Dari 75% terjadi kelainan lipid, 75% kelainan TG.
TG-nya yang tinggi. Artinya apa? Intake makanan dari luar itu sangat sudah berlebih. Maka dari itu kemungkinan penyakit kardiovaskuler seperti stroke itu akan terjadi. Yang kemudian penyakit kardiovaskuler ini yang kita sering sebut coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, ini bisa terjadi karena komplikasi daripada diabetes, gulanya. Kenapa juga karena demikian? Karena intake makanan yang begitu banyak dari luar, sehingga sel-sel tempatnya gula ditangkap, itu sudah terlapisin lemak. Sehingga beberapa sel itu tidak berfungsi secara normal. Jumlah yang nangkap sel untuk nangkap lemaknya itu berkurang. Sehingga kadar gula di dalam pembuluh darah kita tetap tinggi. Nah ini hati-hati akan terjadi penyakit yang demikian. Kemudian ya ini biasa, kalau orang yang ini terjadi pada saraf, kita sebut dengan neuropatik diabetes. Orang kalau sudah pada kaki yang ke bawah, kalau terjadi luka bisa diamputasi. Ini sering banyak terjadi karena diabetesnya tidak ditangani secara baik. Baik teman-teman, itu kira-kira sepintas tentang diabetes karena tadi sudah dibahas oleh. Mengenai insulin, sudah banyak tadi dijelaskan oleh Dr. Eri bahwa cara penggunaan dari basal. Ini kita teori kita waktu kuliah, insulin itu merupakan hormon yang dikeluarkan oleh sel beta pankreas. Sudah jelas sekali. Kemudian insulin diasumsikan sebagai respon glukosa, asam amino, atau lainnya. Nah, ini yang dulu saya suruh ngapal ini. Insulin terdiri daripada 51 asam amino yang terbagi dua rantai ya. Rantai A-nya itu 21 asam amino, rantai B 30 asam amino yang terhubungkan oleh rantai disulfida. Ada dua itu, SS-nya. Ya, dapat Anda jelas lihat di sini. Kemudian mekanisme insulin bagaimana? Dia akan meningkatkan uptake glukosa terutama pada otot, pada hati dan jaringan adipus ya. Kemudian menekan produksi glukosa oleh hati, yaitu meningkatkan pembentukan lemak dan mengurangi penghancuran lemak. Nah ini yang terakhir mungkin tadi dijelaskan banyak, mempromosikan uptake asam amino, kemudian mencegah pemecahan protein. Tadi dijelaskan bagaimana pengobatan insulin terhadap diabetes ini. Baiklah teman-teman, tadi saya jelaskan lagi indikasi penggunaan insulin, udah jelas tadi, bisa digunakan pada diabetes mellitus tipe 1. Kalau dulu dalam teorinya aja kita, kalau tipe 1 baru digunakan insulin. Karena tipe 1 jelas bahwa pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Maka insulin bisa ditambahkan dari luar. Tapi sekarang, diabetes tipe 2 juga bisa diberikan kalau yang tidak terkontrol. Ya, terkontrol dengan obat-obat diabetes. Tadi dikatakan oleh Dr. Eri bahwa jika ABA1-nya sudah 9, ya, itu dapat diberikan insulin. Malah ada beberapa dokter yang kita kenal, katanya baru early diabetes, dia termasuk tipe 2, udah langsung diberikan insulin tanpa harus memberikan obat-obat dari OAD. Tapi ini mahal, hati-hati juga, kita juga tidak tahu, tapi ada mengatakan yang demikian. Ketiga, penderita diabetes yang hamil dan menyusui, ini bisa digunakan. Kemudian wanita dengan diabetes gestasional, ini bisa. Kemudian terapi insulin ini adalah untuk tipe diabetes. Kemudian tadi dikatakan juga gaya hidup, ya, gaya hidup orang yang keren saat ini, ya, makan ya fast food semua, ya, chicken semuanya itu. Nah, kemudian umur 45 tahun biasanya, hati-hati teman-teman yang umur 45 tahun bisa kena diabetes, ya. Target kita glikemik ini, target glikemik. Jadi kadar glukosa yang ada di darah itu mesti harus dipertahankan goalnya seperti yang tadi saya katakan. Kalau puasa ya 100, kalau tidak puasa ya 140. Masalah kesehatan lainnya. Kemudian kemauan untuk menerima suntikan. Tadi juga dijelaskan bahwa banyak orang alergi tentang suntikan ini. Padahal ini sangat penting. Kalau sudah ABA1-nya 9 ke atas, ya itu udah susah, harus dipakai suntikan karena obat-obat biasanya obat-obat diabetes atau OAD tidak bisa mengatasinya. Kemudian biaya, memang biaya di sini akan jauh sedikit lebih mahal dibanding dengan obat-obat OAD. Karena obat OAD yang generiknya sekarang sangat-sangat murah. Sebulan misalnya dengan 15.000 sudah bisa untuk mengobati diabetes, tergantung jenis diabetes yang ada. Kemudian tipe insulin, tadi juga dibahas oleh Dr. Eri cara kerjanya, ada insulin human. Insulin human ini persis sekali dengan insulin yang diproduksi oleh pankreas kita. Sama dengan yang kita punya. Kemudian insulin analog, yaitu yang memiliki struktur yang mirip. Ya.
dengan insulin manusia tapi berbeda urutan, terutama komposisi molekulnya yang berbeda. Ya, tapi ini menyerupai ya. Kemudian berdasarkan profil farmakokinetik tadi ada yang kerja cepat, ada yang kerja lambat, kerja lama, onset of action-nya cepat, onset of action-nya, duration of action-nya lama. Insulin basal tadi yang sudah dikatakan dia memiliki kerja yang panjang atau intermediate atau sedang-sedang saja untuk mengontrol kadar gula darah puasa. Nah, kadar gula puasa itu selama 12 jam biasanya ini kalau tinggi banget ya dikasihkan ya, ini yang namanya insulin basal yang harus diberikan insulin yang memiliki kerja yang panjang. Kemudian insulin pradial ini memiliki kerja yang pendek, cepat ya, cepat tapi dia cepat juga menurun. Ya, untuk mengontrol gula darah setelah pemberian PP 2 jam atau dia kalau tidak puasa. Ini yang bagus. Kemudian insulin pradialnya ini ada campuran keduanya antara basal dengan pradial untuk dicampur untuk kadar gula darah puasa dan setelah makan. Ini bisa diberikan ini. Nah, kemudian di sini berbagai brand insulin yang sekarang beredar di Indonesia jumlahnya sangat banyak, terutama dari aspek bisnis saingannya ini banyak. Tapi saya akan mempresentasikan, mungkin akan melihat bahwa yang sponsor kali ini adalah yang di sebelah saya. Beliau adalah Dr. Eli, ya. Perlu diketahui juga nih, Dr. Eli ini satu alumni dengan saya di PT Pfizer Indonesia, di perguruan tinggi Pfizer Indonesia. Jadi kita sama-sama lama. Kemudian kerja pendek, ya, untuk bolus, prandial dan insulin yang kerjanya pendek, ya, ada namanya insulin Humulin R, ya, itu yang kerja cepat, yang punyanya Eli Lilly. Kemudian yang kerja cepat lagi turunnya juga, itu namanya Umaloh, ya, Umaloh sama yang punyanya Eli Lilly. Kemudian itu yang bolus tadi, kemudian yang basal, insulin basal yang kerjanya menengah atau intermediate. Ya, di sini mengandung insulin human. Insulin human ini sama Humulin N, kalau Anda dengar lihat nanti di pasaran. Kemudian yang kerja panjang yang dipakai adalah insulin analog Basaglar tadi yang disebutkan. Kemudian ada premix yang campuran ini, kombinasi antara insulin bolus dan basal dalam satu device. Di sini dikombinasi antara insulin human dan insulin analog. Dia juga punya produknya yang kita sebut Humulin 3070 atau Umaloh Mix 2550. Nah, ini Basaglar tadi yang saya bilang yang paling terakhir adalah insulin analog glargin, ya, di mana terjadi pergantian asam amino pada posisi 21. Jelas sekali pada posisi 21 di sini diganti dengan glargin, ya. Pada posisi 30. Kemudian Basaglar ini dibuat melalui proses rekombinan DNA melalui bakteri E. coli. Nah, apa tujuan daripada penggantian daripada ini adalah molekul ini dimaksudkan untuk memperlama kerja daripada insulin sehingga secara farmakologi dia akan menyerupai kontrol gula darah puasa secara psikologis. Jadi ini perlu Basaglar ini karena dia lama kerjanya, mulai puasanya itu 12 jam, harus diturunkan menjadi 100. Ini tidak gampang kalau udah puasa 300 diturunkan dari 100. Waduh, susah. Mesti harus menggunakan misalnya nanti kalau HbA1c-nya dicek itu tinggi, maka akan menggunakan lebih daripada 3 obat. Kemudian Umaloh, insulin Lispro yang tadi disebutkan. Kalau Dr. Edi tidak berani menyebutkan Umaloh tadi sedikit karena itu adalah dari perusahaannya dia, tapi saya akan sebutkan yaitu insulin Lispro yang pertama kali katanya ditemukan tadi oleh Eli Lilly. Umaloh ini adalah insulin analog Lispro di mana terjadi penggantian asam amino pada rantai B-nya, Pak. Rantai B-nya dilihat di sini, yaitu posisi 28. Ya, posisi prolin yang di B28 menjadi lisin. Ya, dan lisin pada posisi 29 menjadi prolin. Ini dilokir istilahnya kalau kita main catur, dilokir, ya. Umaloh ini juga dibuat melalui proses rekombinan DNA melalui bakteri E. coli. Modifikasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki profil farmakokinetiknya insulin sehingga onset of action-nya jadi lebih cepat, durasi-nya lebih singkat dibandingin insulin manusia ligurel. Nah, di sini dibutuhkan kenapa kalau kadar gula darahnya begitu tinggi, dibutuhkan satu obat yang cepat menurunkan juga. Jangan sampai dia merusak tadi yang 5 tadi, ya.
nanti ginjal, kemudian mata, kemudian dan lain-lainnya. Nah, disinilah saya akan bilang perbandingan Omolog dengan Basaglar tadi, yang kerja cepat dengan yang kerja pendek. Omolog ini yang dari QuickPen, yang kita sebut dengan anunya Quick Pen ini ya, nanti yang sebut